Oke, jadi kita ketemu lagi seperti yang sudah aku bilang di minggu lalu. Kita masih bersama-sama dengan Pak Oti Priambodo sebagai Ketua Yayasan Terang Warta Rohani dan masih di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Nah, tentu saja kali ini pembahasan kita masih sama nih Pak dengan minggu lalu. Ya, nah, kaitannya dengan holistik ya, berarti. pelayanan holistik. Oke, baik. Kita ini sedikit ya Pak, supaya mungkin yang nonton belum nonton, silahkan klik linknya langsung di atas nanti. Aku siapin linknya di atas, silahkan diklik aja. Tapi aku sedikit mereview apa yang sudah dibahas. Jadi pelayanan holistik itu adalah pelayanan yang menyeluruh seperti kita bahas di minggu lalu. Pelayanan yang mencangkup menyeluruh baik jasmani maupun rohani. Atau bisa dibilang tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu kebutuhan manusia toh? Iya, betul. Kebutuhan manusia itu memang Pak. Jadi tidak hanya rohani saja atau firman saja, tetapi ada yang lain yang dibutuhkan. Betul. Atau enggak jasmani aja. Karena kita kan masih menginjak di bumi toh? Betul. Kita masih butuh kita butuh hal-hal makan, jasmani, butuh makan dan lain sebagainya. Butuh minum. Iya, betul Pak. Ya. Oke, nah itu kita sudah bahas secara global itu Pak di minggu lalu. Minggu lalu ya. Jadi buat teman-teman atau siapapun yang nonton video ini kalau belum lihat secara menyeluruh minggu lalu, sekarang pembahasan kita holistik menyeluruh, nonton dulu biar menyeluruh ilmunya. Betul. Ya. Betul. Ya. Oke, nah sekarang kita lebih mengerucut ini Pak pembahasannya pelayanan holistik tapi yang sudah dilakukan di Yayasan Terang Warta Rohani. Oke, baik. Ya. Baik. Kalau ini Pak Oti kan sebagai ketua dari Yayasan Terang Warta Rohani. Nah, di YTWR ini ada pelayanan holistik apa enggak Pak? Ya, kalau dikatakan pertanyaannya misalnya ada pelayanan holistik atau tidak, berarti kan jawabannya pasti iya. Ya. Nah, seperti apa? Ya, seperti apa? Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa Yayasan Terang Warta Rohani adalah sebuah lembaga pelayanan yang bergerak di bidang media ya. Dan media kita adalah memproduksi program-program siaran radio. Ya, siaran radio, program-program yang kaitannya dengan pembinaan iman ya. Tetapi juga program-program yang mengedukasi para pendengar, bukan saja pemahaman Alkitab, kemudian renungan-renungan yang membawa orang kepada pemenuhan kebutuhan secara rohani, tetapi juga kita memproduksi program-program yang secara universal boleh dikatakan bisa dinikmati oleh setiap kita manusia, orang pendengar yang membutuhkan bagaimana dia memerlukan informasi di sekitar kesehatan misalnya kan. Kemudian membutuhkan informasi di sekitar edukasi tentang mendidik anak, ya kan seperti itu. Kemudian informasi secara umum yang berkaitan dengan hal-hal yang yang kekinian begitu. Jadi ada program-program yang boleh dikatakan program-program yang holistik, program yang bisa menjawab tantangan yang ada pada saat ini. Misalnya dengan program inspirasi itu juga sebenarnya kan memberikan pemahaman kepada orang juga untuk melihat bahwa ada kebutuhan yang mendasar dari kehidupan manusia. Nah, di sana juga ada tips-tips misalnya supaya kita bisa melakukan supaya hidup lebih sehat. Nah, itu program kesehatan. Nah, misalnya ada program wanita berpengharapan ya untuk program kaum wanita ya betul. Di situ ada pemberitaan firman Tuhan untuk menjawab tantangan kebutuhan kita secara jiwani atau rohani dan rohani, tetapi juga memerlukan pendengarnya juga diedukasi dengan kebutuhan-kebutuhan sekitar kesehatan berkaitan dengan informasi kesehatan berkaitan dengan dialog tentang hal-hal yang memang dibutuhkan untuk pengetahuan secara umum. Juga ada program misalnya program bugar ya. Program bugar itu tanya jawab, diskusi berkaitan dengan kebutuhan informasi tentang sakit penyakit dan sebagainya, kemudian informasi berkaitan dengan manfaat tumbuhan dan sebagainya, itu kan sebenarnya mengedukasi.
Dan itu juga bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh kita. Ini program siaran radio, ya. Ya kalau dulu kita masih ada dialog tentang berkaitan dengan diskusi tentang bisnis seperti itu ya. Tapi sekarang kita sudah tidak ada lagi. Ya, seperti itu. Itu bagian dari menjawab kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang ada manusia bukan saja dari sisi rohani, tetapi juga dari sisi jasmani juga. Dari sisi-sisi yang dibutuhkan secara manusia secara umum. Nah, gitu. Kemudian itu berkaitan dengan program siaran radio. Ya. Tetapi kita juga Yayasan Terang Warta Rohani juga melakukan sebuah pelayanan yang berkaitan dengan mengakomodir akan kebutuhan para pendengar, yaitu misalnya kita bisa bermitra dengan gereja ataupun dengan orang-orang tertentu yang ada komunitasnya, kemudian di situ membutuhkan juga untuk keperluan peningkatan ekonomi, begitu ya kita coba untuk menyentuh ke sana juga. Jadi artinya ada pelayanan misalnya ada istilahnya kegiatan mikroloan begitu. Mikroloan. Ya, walaupun tidak banyak ya. Tetapi kita coba lakukan juga hal seperti itu. Jadi ini terhadap pinjaman lunak begitu istilahnya lah. Pinjaman lunak. Nah, kalau itu dilakukan di dalam komunitas kecil, kemudian satu dengan yang lain kemudian bisa mengupayakan supaya ada dana bergulir begitu ya, dan dilakukan itu kan sangat membantu. Betul. Dan itu menjawab pergumulan atau permasalahan secara ekonomi. Ya, walaupun kita tidak banyak, tetapi kita coba melakukan hal itu. Ya, kemudian bantuan untuk anak-anak yang kita layani juga ya. Jadi bukan bantuan misalnya setiap 1 bulan sekali, tidak, tetapi bantuan yang mendukung untuk sarana pendidikan, misalnya tas begitu kan, pada semester tertentu begitu kan butuh sepatu dan sebagainya, itu kan hal-hal yang dibutuhkan juga. Betul. Dan juga penambahan makanan sehat begitulah. Itu kan dibutuhkan juga. Betul. Ya, walaupun tidak banyak, tetapi kita coba untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Itu tadi ada pelayanan holistik yang langsung Pak ya, jasmani. Artinya kan pelayanan yang kita lakukan coba untuk menyeluruh. Betul. Ya, menyatulah satu dengan yang lain. Ya. Jadi itu bagian dari apa yang kita lakukan, selain juga orang diberkati dengan firman Tuhan yang kita juga sampaikan melalui berita-berita yang kita sampaikan melalui radio, melalui siaran-siaran yang ada yang kita produksi, tetapi kita juga secara langsung juga melakukan hal itu. Ya. Saya dengar juga ada pelayanan di ibu-ibu itu yang untuk layanan kesehatan. Ya, betul. Pemeriksaan kesehatan. Rutin itu. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang kita coba untuk memberikan pelayanan kesehatan secara rutin, sehingga mereka juga diperhatikan. Betul. Jadi mereka diperhatikan dari sisi secara rohani, tapi di sisi lain juga mereka diperhatikan dari sisi kesehatannya. Itu yang mendasarkan. Betul, artinya kalau Tuhan Yesus dulu misalnya menyembuhkan, kemudian orang diteguhkan, ya kita juga bisa melakukan misalnya dengan memberikan edukasi kepada mereka. Oh, ini kalau sakit ini, kemudian kita juga langsung melakukan tensi, kemudian cek darah, cek gula dan sebagainya. Ya, walaupun tidak banyak, tetapi ya kita coba untuk lakukan supaya mereka juga bisa merasakan. Ya. Karena itu cukup membantu memang. Ya, itu pasti cukup membantu ya, membantu untuk masyarakat yang ada di bawah ya. Betul. Membantu untuk masyarakat yang berada dalam kondisi yang memang membutuhkan. Ya. Kalau itu kondisi yang membutuhkan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan berita sukacita, memberitakan khotbah di atas bukit misalnya kan, pasti kan para pendengar yang pada saat itu mendengarkan
istilahnya kalau kita kan siaran lah ya. Ya, kalau Tuhan Yesus siaran. menyampaikan, memproklamirkan atau menyampaikan berita tentang firman Tuhan itu, otomatis pendengaran juga butuh apa ya? Butuh makan dan minum kan? Iya. Betul, Makanya betul. Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada muridnya supaya mereka jangan pulang dulu. Ya. Mereka harus kenyang. Ya. Mereka harus dipenuhi dulu supaya mereka juga kembali juga dengan sukacita. Otomatis kalau kita memenuhi itu, pasti orang akan menikmati itu dengan sukacita. Dan pasti akan ada dampaknya. Nah, begitu Mas. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal dampak itu kan waktu itu. Masih nyambung. Iya, masih nyambung. Itu kan zaman Tuhan Yesus itu, Pak. Iya. Sudah kita tahu ceritanya panjang sekali di Alkitab dan banyak contohnya. Nah, ini kalau ngomong soal dampak, kira-kira apa sih Pak dampak yang mungkin sudah terlihat dari pelayanan holistik yang dilakukan oleh Yayasan Terang Warta Rohani? Iya, ya kita bersyukur ya karena tentu respon yang kita dapatkan dari program-program itu menunjukkan bahwa mereka terberkati. Ya, mereka terberkati dengan program yang kita siarkan, baik program yang rohani ya, tetapi juga program-program yang memberikan edukasi itu juga direspon cukup banyak juga ya. Artinya mereka juga memang membutuhkan juga seperti itu. Iya. Ya, seperti program yang tadi saya sampaikan, misalnya program Wanita Berpengharapan, itu kan program wanita yang memberikan edukasi, tetapi sebelumnya adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, tetapi dalam kondisi yang ada, kemudian mereka dipenuhi dengan informasi tentang kesehatan, sehingga hidup mereka juga penuh harapan. Ya, mereka juga berterima kasih karena memberikan edukasi. Kemudian dampak yang berikutnya itu dari sisi respon mendengar ya, artinya mereka juga ada yang menanggapi program-program itu. Kemudian dari sisi yang lain, ketika kita melakukan upaya untuk membantu orang-orang, pasti kan mereka juga ya jelas menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Itu kan pasti akan berdampak dari sisi ekonomi juga kan. Betul. Ya, berdampak dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan gairah hidup untuk kedepannya lebih baik. Nah, itu kan yang sebenarnya diharapkan. Ya. Ketika kebutuhan manusia itu sudah terpenuhi secara menyeluruh, pasti akan berdampak secara luas kan. Betul. Dampaknya bukan saja untuk kita saja, tetapi juga untuk dia dan juga untuk masyarakat secara luas. Begitu, Mas. Oke, jadi memang kalau yang sudah dilakukan sama YTWR, kita bisa melihat melalui respon, Pak ya. Melalui respon, tanggapan yang kita dapatkan dari pendengar. Betul. Melalui program radio yang ada, tetapi juga di sisi lain juga dampak yang nyata adalah pada mereka yang mendapatkan istilahnya program-program pelayanan holistik juga mereka mendapatkan menjadi kehidupan berubah lah, boleh dikatakan dari sisi ekonomi misalnya kan. Dan mungkin lebih jauh lagi mereka yang sudah mendapatkan dampak dari pelayanan YTWR, mereka bisa berdampak lagi buat orang lain. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya ada program yang mikrolon itu kan. Itu kan istilahnya bergulir kan. Betul. Kalau bergulir artinya kan itu bisa dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Berjalan terus akhirnya saling membantu satu dengan yang lain. Oke. Oke, itu kita sudah melihat ya Pak, gimana apa yang sudah dilakukan YTWR, pelayanannya di bidang rohani maupun jasmani. Kita sudah lihat cukup banyak. Nah, sekarang gimana nih Pak Oti, kalau misalkan ada teman-teman yang juga bergerak di bidang pelayanan holistik yang mungkin mirip-mirip dengan kita. Mungkin Pak Oti ada pesan-pesan untuk teman-teman juga di luar sana yang di bidang yang sama? Kalau berbicara tentang pelayanan holistik adalah pelayanan menyeluruh ya. Menyeluruh berarti pelayanan yang mencakup atau memenuhi seluruh kebutuhan secara jasmani, secara rohani tentunya tetapi juga secara jasmani. Ya. Nah, belajar
atau melakukan tindakan berkaitan dengan pelayanan holistik adalah pelayanan yang tidak bisa dilepaskan ya melakukan sesuatu sebagaimana yang telah Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus merupakan teladan bagi kita juga. Ya. Ketika dia hadir ke dalam dunia ini untuk menebus manusia yang berdosa, tetapi juga dia menghadirkan kerajaan Allah itu melalui bagaimana dia melepaskan orang-orang yang terpenjara, boleh dikatakan terpenjara dari sisi kebutuhan khusus manusia yang memang membutuhkan keselamatan secara jiwa, tapi juga keselamatan dari sisi jasmani ya. Yeah. Jadi Yesus bukan saja memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga Yesus menjawab kebutuhan dari manusia yang dilayani, yaitu kebutuhan apa? Makanan dan minuman. Oke. Ya, jadi nggak bisa dilepaskan dari hal itu. Oke. Begitu Mas Bias. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang memang bergerak di bidang pelayanan yang mirip dengan YTWR yang bergerak di pelayanan holistik, kita harus memperhatikan selain rohani juga jasmani tadi Pak ya. Karena memang kalau dibilang asalnya pelayanan holistik itu ya sesuatu yang menyeluruh itu tadi. Jadi tidak melepaskan salah satu aspek tadi. Jadi kita harus ingat bahwa ya firman Tuhan penting, tapi hal-hal yang berbau jasmani itu juga nggak kalah penting karena itu memang Tuhan sudah menteladankan, memberi contoh di firman Tuhan. Kalau kita baca itu cukup banyak sekali kita bisa lihat itu kesehatan, ekonomi, lalu nah rasa aman. Nah itu Tuhan juga sudah memberikan contoh-contohnya gitu. Nah kita juga sebagai manusia dan sebagai pengikut Kristus harusnya kita tahu dan kita bisa melakukan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Baik Pak Oti, terima kasih banyak. Kita sudah membahas banyak soal pelayanan holistik ya. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas apa sih pelayanan holistik secara global. Nah teman-teman bisa langsung lihat linknya yang ada di bawah, nanti aku siapkan dan mungkin aku taruh juga di atas di card, silakan diklik. Dan kali ini kita juga sudah membahas pelayanan-pelayanan apa saja yang sudah dilakukan oleh YTWR, terutama pelayanan holistik. Itu teman-teman sudah bisa dengarkan tadi perbincangan saya dengan Pak Oti. Dan terima kasih Pak Oti buat waktunya malam hari ini, dan cukup menarik karena pelayanan holistik ini juga merefresh saya secara pribadi apa yang sudah dilakukan sama YTWR, dan bersyukur karena saya juga berada di tengah-tengah pelayanan holistik rupanya di sini. Baik Pak Oti, terima kasih banyak dan sampai ketemu di episode selanjutnya.